Untuk membalas dendam atas kematian putrinya, dia menyuntikkan HIV ke dalam susu para siswa. Keesokan harinya, dia membawa susu itu ke kelas untuk mereka minum. Sebagian besar dari mereka menikmatinya tanpa curiga. Hanya beberapa siswa nakal yang membuang susu itu. Namun dia tetap tenang, karena targetnya sebenarnya hanya 2 siswa di kelas ini. Ketika dia melihat mereka menghabiskan setiap tetes susu, dia langsung berjalan ke podium dan memberitahu semua orang bahwa dia akan mengundurkan diri hari ini. Ini akan menjadi pelajaran terakhirnya untuk mereka. Yang mengejutkan, para siswa malah tertawa terbahak-bahak dengan gembira, sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang mengunci pintu kelas di belakangnya, pura-pura untuk menghalangi kebisingan, padahal sebenarnya itu untuk mencegah mereka keluar. Kemudian, dia mengambil kapur dan menulis kata kehidupan di papan tulis. Suara gesekan kapur membuat seluruh kelas terdiam. Dia turun dari podium, siap memberikan pelajaran terakhir untuk kelas bodoh ini, dan nama pelajaran ini adalah makna kehidupan. Dia mulai menceritakan kepada mereka dengan suara yang tenang. Sebelum dia menikah, dia tiba-tiba mengetahui bahwa suaminya mengidap AIDS, tapi saat itu dia sudah hamil. Setelah berbicara dengannya, dia memutuskan untuk melahirkan putrinya. Ketika dia mengatakan ini, gadis yang duduk dekatnya menahan napas dengan cemas, takut ada sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa bahkan berdiri dan berteriak kepadanya, sampai dia menjelaskan bahwa dia sudah diperiksa dan tidak ada masalah dengan kondisinya. Setelah itu, mereka menghela napas lega. Namun kata-kata selanjutnya membuat bulu kuduk mereka merinding. Baru-baru ini, putrinya kehilangan nyawanya, dan itu terjadi tepat di sini, di sekolah. Polisi menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah tenggelam, namun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa pelakunya ada di kelas ini, dan mereka bekerja sama. Dia tidak berniat untuk mengungkapkan nama mereka, jadi mari kita sebut saja mereka A dan B. Tak lama sebelum tragedi itu, A telah mempermainkannya dengan kejam. Dia bahkan membual, mengatakan dia mengesankan untuk dipandang. Kemudian, dia mencoba meminta dia untuk menandatangani formulir kontes sainsnya. Katanya, itu untuk proyek khusus, tetapi dia merasa ada yang salah, jadi dia dengan tegas menolak. Tanpa diduga, A langsung pergi ke kepala sekolah dan berhasil meraih hadiah pertama. Dia berpikir namanya akan muncul di berita utama, tapi kenyataannya, namanya hanya disebutkan di sudut kecil. Berita utama justru diisi oleh cerita mengejutkan tentang seorang anak muda yang kehilangan nyawanya. Karena cerita seperti itu lebih menarik perhatian, A merasa kalau dia juga bisa mencoba sesuatu yang serupa. A pun menemukan teman sekelas yang paling lemah, yaitu B. B gagal di semua mata pelajaran dan sering bolos kelas hanya untuk bermain game. Suatu hari, dia memergokinya dan menghukumnya dengan menyuruhnya membersihkan area dekat kolam renang. Karena masih menyimpan dendam, mereka berdua memilih putrinya sebagai target mereka. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak-anak, anak yang masih di bawah usia 14 tahun tidak akan dihukum berat. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka akan langsung dibebaskan. Suatu hari, dia sedang berbelanja dengan putrinya. Putrinya meminta dompet berbentuk kelinci, tetapi dia tidak memiliki cukup uang. Secara kebetulan, A melihat kejadian ini. Keesokan harinya, A membeli dompet yang sama, dan dengan bantuan B, menipu putrinya dengan memberitahunya bahwa itu adalah hadiah dari dia. Begitu dia menyentuh dompet itu, tiba-tiba dia terkejut oleh alat tersembunyi di dalam dompet itu. Setelah itu, A dengan santai pergi begitu saja, meninggalkan B yang gemetar dan ketakutan. Dia berpikir putrinya mungkin benar-benar sudah tiada. Karena takut polisi akan menemukannya, dia membuat keputusan bodoh. Dia membawanya ke kolam renang dan melemparkannya agar terlihat seperti tenggelam. Tetapi, dia lupa mengambil dompet itu, dan alat di dalamnya mengungkapkan semuanya. Ini adalah pelajaran terakhirnya untuk kalian semua, dan pengakuan terakhirnya. Dia pikir semuanya akan berakhir di sini, tetapi sebenarnya